Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus Rempang. Ternyata apa? Ada kan penyusup-penyusup yang ternyata mereka dari bagian khilafah. Bahkan mereka juga ada yang demo di pinggir jalan. Ternyata apa? Mereka bagian dari golongan-golongan ex-HTI. Sudah jelas dan ada gitu loh. Ini membuktikan gerakan atau golongan orang-orang seperti ini itu masih ada dan masih banyak gitu loh. Ini ada satu video dari Ken Setiawan, pendiri NII Crisis Center. Video ini menceritakan kisah awal mula dia terlibat di dalam kelompok atau golongan gerakan negara Islam Indonesia atau yang sehaluan dengan khilafah. Pertama kali dia terlibat itu saat dia berlabuh datang ke Jakarta. Saya dulu pernah Jakarta ketemu dengan orang-orang seperti itulah. Tapi alhamdulillah selamat. Tidak terpikat sama sekali dengan apa yang mereka katakan. Karena apa? Kalau kita memahami soal negara, soal kebangsaan dan sejarah, hal-hal semacam itu apa? Seperti tidak mempan. Karena apa? Pikiran kita akan bertanya-tanya. Dan secara otomatis kita akan mengcompare dengan ilmu atau input yang kita dapat sebelumnya. Memang seperti ibu kota, Jakarta itu banyak orang-orang yang bisa dibilang berhaluan seperti itu tuh banyak. Bahkan kemarin juga ada kan demo-demo yang kemarin-kemarin itu loh. Bahkan ada banser bakar bendera, tapi diisukan seperti apa coba. Padahal pelakunya yang mengibarkan bendera itu orang HTI, jelas orang HTI. Tapi kan ada juga orang rame-rame seakan-akan, wah banser ini anti tauhid. Padahal jelas HTI itu menggunakan tauhid untuk apa? Untuk propaganda politik. Padahal jelas kalau di Timur Tengah itu akan diberantas. Makanya jangan heran ada seorang Habib yang mencak-mencak saat bendera itu dibakar. Padahal itu bendera HTI. Dia nggak paham untuk membedakan mana propaganda, mana yang benar-benar sisi tauhid. Ya paling tidak kita tahu bahwa dia pasti apa? Pasti dapat input soal pemahaman negara Islam. Walau dia tidak terang-terangan bahwa dia ini terlibat atau bukan dengan kelompok seperti itu. Tapi kalau kita lihat background ADART, organisasi yang dibubarkan, kita tahu ADART-nya kan ada itu. Akhirnya dibubarkan negara kan. Dari situ paling tidak kita paham ternyata memang banyak di ibu kota pemahaman seperti itu tuh banyak. Ini bisa dibilang kisah awal Ken Setiawan dari awal pertama kali. Durasinya berapa ini ya? Mungkin 20-an menit, mungkin 20 menitan. Ini dia videonya. Kalau pertama terpapar niku janjane pengen mengaplikasikan materi-materi tentang pesantren Mbah Yai. Terus pertama terpapar kelompok radikal niku kula niku pertama kali ke Jakarta. Insya Allah nek teng pesantren aman karena tesih wonten Mbah Yai. Pertama kali di Jakarta kula niku atlet pencak silat turnamen se-Indonesia wekdal niku. Atlet pertandingan tanggal 28 hari Sumpah Pemuda, tanggal 13 saya ke Jakarta. Berencana silaturahmi ke kawan-kawan, melihat Jakarta kayak apa. Itu pertama kali ke Jakarta. Disitulah ternyata saya ketemu dengan kawan-kawan yang saya anggap awalnya luar biasa. Saya dapat teman-teman baru, orang sibuk dengan pekerjaan. Di Jakarta masih mau buka Quran, mau mengkaji ayat-ayat. Awalnya nggak ada yang salah, dan saya tuh dulu keinget di pesantren ada salah satu nadom di Seir Alala yang pertama sekali ngaji itu masih ingat tujuan merantau taghurub anil autala firotala bilangullah fasafir fafir asfali khosfa fawaida lunga saka desa krana ngudi kamulyan krana limang perkara den temu ing pelungan siji ilange susah loro rezekine tambah kaping 3 tambah ilmu nyebab kaping 4 bisa bagus ing tata krama kaping 5 merkoleh kanca sing mulya-mulya.
Jadi pertama kali ketemu dengan teman-teman, 5 hal itu saya temukan, Mbah Yai. Oh berarti ini yang dimaksud Mbah Yai. Awalnya bagus. Saya diajak berdebat. Mas, sampean kan pernah besar di pesantren. Berarti tahu dong sejarah Nabi Muhammad. Saya diajak debat masalah sejarah. Oke, siap. Nabi Muhammad lahir dan besar di negara mana? Mekah. Mekah kan sebuah negara, berarti ada yang mimpin. Siapa pemimpin Mekah ketika Nabi lahir dan besar di sana? Saya jawab, Abu Jahal. Abu itu bapak, Jahal itu bodoh. Nama asli apa nama julukan? Nama julukan. Siapa nama asli Abu Jahal? Saya nggak bisa jawab. Sopo lagi, nggak pernah dapat di pesantren maupun di sekolah. Mereka jawab, namanya Abu Amir bin Hisam al-Hakam, seorang pemimpin keturunan Hisam yang ahli hukum. Kenapa disebut Abu Jahal? Waduh, kenapa? Karena undang-undang pada saat itu melawan hukum Allah. Lalu saya dikasih pertanyaan jebakan. Mas, dulu ada sebuah negara ketika Nabi Muhammad ada di Mekah. 13 tahun masa Darun Nadwah. Tidak berhasil mendirikan negara Islam atau hukum Islam. Bahkan terkesan hukumnya banyak yang melawan hukum Allah. Pertanyaan yang juga saya nggak bisa jawab. Apakah Quran berlaku sepanjang masa? Berlaku. Kalau berlaku sepanjang masa, dulu ada sebuah negara yang undang-undangnya melawan hukum Allah, disebut Abu Jahal pemimpinnya, disebut jahiliyah masanya. Bila hari ini ada sebuah negara yang undang-undangnya melawan hukum Allah, pantas nggak pemimpinnya disebut Abu Jahal masa kini dan jahiliyah modern? Saya nggak berani jawab, karena saya sudah tahu jawabannya. Tapi saya harus menjawab. Saya tidak dikasih kesempatan untuk berpikir namanya warna abu-abu. Hanya hitam, putih, benar, salah, beriman, kafir. Kamu jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Saya dikasih ayat. Wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kau campurkan yang hak dengan yang batil. Kamu harus menjawab. Ya berarti hari ini pantas. Langsung mereka jawab. Di Indonesia, Mas, ada minuman keras di toko-toko. Berarti pabriknya diizinkan pemerintah. Diizinkan. Berarti pemerintah Republik Indonesia undang-undangnya melawan hukum Allah enggak? Melawan. Jadi dari situ, karena tadi tidak banyak pilihan, saya dikasih pertanyaan, bagus mana ciptaan manusia dengan ciptaan Allah? Ya bagus ciptaan Allah. Bagus mana Quran dengan Pancasila? Bagus mana negara Islam dengan negara kafir? Bagus mana presiden kita dengan Rasulullah? Jomplang. Tapi kita harus memilih, itu yang mereka kuasai, karena mereka materinya itu untuk merekrut ya dengan itu dan menjadikan profesional. Nah, kita selama ini, oh iya ya, di pondok nggak pernah diajarkan hal-hal seperti ini untuk debat, untuk ngeyel gitu kan. Kita selama ini di pondok ada disuruh menjadi orang yang baik dengan akhlak, ilmu akhlaknya dan fikih gitu, ngaji yang rajin menjadi orang yang baik. Lah di sana kita berdebat tentang ini Quran. Quran itu plang, petunjuk pembeda penerang. Kalau cuman kita baca, nggak ngerti artinya, nggak ngerti maksudnya, percuma. Quran itu peraturan dalam berbangsa dan negara. Kalau cuman kita baca, ini seperti Quran. Jadi kita diajak benci akhirnya dengan negara yang kita cintai hari. Dan karena awalnya saya anggap itu hal-hal yang bagus. Saya ditanya, untuk mencapai surga, caranya bagaimana menurut kamu Mas Ken ketika di pesantren? Ya kita harus beribadah, beramal yang banyak. Mereka menyebut surat di Al-Quran yang artinya kurang lebih begini. Tidakkah kau perhatikan bahwa Allah memberikan sesuatu perumpamaan yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya menghujam ke tanah, batangnya menjulang tinggi ke angkasa dan menghasilkan buah yang berkali lipat. Dalam satu pohon ada 3 unsur, akar, batang, buah. Kalau ingin mencapai buah yang bagus, harus kita pilih akarnya yang kuat. Batangnya harus kita rawat, pasti akan menghasilkan buah yang berkali lipat. Kalau ingin mencapai surga, harus 3 ini. Iman, hijrah, jihad, digabung dengan ayat, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Jangan separuh-separuh. Akarnya mangga, batangnya mangga, pasti buahnya mangga kan? Nggak mungkin akarnya mangga, batangnya papaya, buahnya kelapa. Orang Islam harus tinggal di negara Islam menggunakan hukum Islam. Indonesia hukumnya tadi, menuntaskan undang-undangnya melawan hukum Allah. Berarti Mas kan bukan umat Islam, umat Pancasila. Kita dianggap bahwa kita ibadahnya nggak diterima sama Allah. Karena kita dianggap belum beriman. Iman menurut mereka adalah mengaplikasikan surat Al-Baqarah dalam Al-Quran. Kenapa di surat yang pertama Iqra, bacalah, tapi ketika kita harus buka Quran, surat pertama, surat Al-Baqarah itu adalah ayat tauhid. Jadi kalau mungkin pernah dengar
ilmu tauhid versi kelompok radikal, terus disebarkan dalam sebuah bendera-bendera. Ini hati-hati salah modus mereka. Kenapa? Untuk benci Pancasila, itu cukup pakai surat Al-Baqarah. Kenapa? Dalam surat Al-Baqarah ada sebuah kisah. Nabi Musa mendapatkan wahyu agar disampaikan kepada umatnya, supaya umatnya memotong sapi betina. Umatnya kan bingung, wahai Nabi Musa, sapi yang seperti apa yang harus kami potong? Dijelaskan oleh Nabi Musa, sapi yang warnanya kuning, tidak tua dan tidak muda, belum pernah membajak tanah, dan sedap dipandang mata. Ditambahin lagi, yang dijadikan sumber dari segala sumber hukum yang undang-undangnya melawan hukum Allah. Dan dulu kita, teman ada yang megang foto Pancasila. Ternyata warnanya kuning, tidak tua dan tidak muda, belum pernah membajak, namanya juga foto atau patung. Dijadikan sumber dari segala sumber hukum yang undang-undangnya melawan. Kok pas banget. Jadi syarat masuk ke sana dulu, menjadi orang yang beriman harus menolak, mengingkari, dan meninggalkan Pancasila. Jadi walaupun KTP Islam rajin ibadah, kalau kita masih percaya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, belum dianggap orang yang beriman. Nanti ditanya, sumber hukum Republik Indonesia apa? Pancasila. Sumber hukum orang Islam apa? Quran. Kamu masih punya dua sumber hukum. Padahal dalam syahadat kita hanya dijelaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada hukum selain hukum Allah. Kamu masih punya dua sumber hukum. Kamu masih bermain-main dengan Allah. Jadi kamu harus bersyahadat ulang. Itu yang terjadi. Bersyahadat, aku bersaksi. Siapa saksinya? Harus ada saksinya, yaitu Komandan NI pada saat itu. Jadi kalau kita, walaupun rajin ibadah, walaupun KTP Islam, itu kita dianggap seperti buah apel yang baru kita petik. Bahkan masuk supermarket. Itu kan bersih, steril. Tapi apel itu kita tenteng tiba-tiba jatuh ke tempat sampah. Apel yang bersih, steril, berada di tempat sampah, nilainya apel atau sampah. Jadi menurut mereka walaupun KTP Islam, rajin ibadah, berada di tempat sampah negara yang undang-undangnya melawan hukum Allah, jadi bukan umat Islam, kamu umat Pancasila. Neraka jaminannya. Jadi kita disuruh benci. Saya akhirnya dulu ketika masuk ke dalam, karena kita nggak boleh bertanya keluar. Kiai, ulama semua kafir semua, termasuk orang tua itu juga dikafirkan juga. Jadi kita dulu menjadi panitia seleksi masuk surga. Pemegang kunci surga, ya menganggap kita yang paling benar, yang lain salah. Kita beriman, yang lain kafir. Jadi, dan awalnya biasanya menggunakan hal-hal yang kecil. Bukan hanya langsung tiba-tiba syirik Pancasila, syirik tahlilan, syirik maulidan, syirik kuburan, dan lain sebagainya. Ini menjadi indikasi-indikasi awal. Nanti naik level, dari syirik itu nanti syirik Pancasila, syirik pemerintah, syirik aparat, negara ini tauhid, dan lain sebagainya. Jadi kita dulu melihat Pancasila itu udah enak sekali. Ini Pancasila tauhid berhala. Itu kalau masih percaya sebagai sumber, berarti iman kita masih diragukan. Kita menjadi orang yang masih menyekutukan Allah. Jadi kita ketika sudah di dalam, ya pokoknya udah sami'na wa ta'na. Karena perintah pimpinan, kita dulu mendirikan sebuah negara namanya negara baru, walaupun melanjutkan sebuah perjuangan di NI atau dikenal dalam sejarah namanya DITI. Jadi kita sudah ada RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, sampai presiden. Presiden NI. Dan di NI itu punya beberapa program. Program ketahanan pangan, program pertanian, program pendidikan. Salah satu program pendidikannya dulu untuk menipu masyarakat Indonesia. Kalau pakai pesantren, masyarakat nggak percaya dan MUI nggak bakal bubarin. Dibuatlah sebuah pesantren yang terbesar di Asia Tenggara, namanya Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Jadi memang tidak semua santri itu NII. Santri tadi hanya dijadikan sebagai cover. Kurikulumnya juga pakai Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama. Tapi biasanya orang tua santri itu adalah anggota NI. Biasanya. Jadi kurang lebih saya sekitar 2 tahun dulu kita melakukan hal-hal ketika di dalam, karena kita nggak boleh bertanya. Ketika masih baru pun saya dulu bertanya, Pak, ini kan saya masuk sebuah negara baru, negara Islam Indonesia, berarti ada presidennya ya Pak. Saya nanya, siapa presiden saya? Dulu belum. Kalau jamaah yang baru saya dimarahin, kamu ini umat yang nggak paham. Saya diberikan pertanyaan, sekarang begini, kalau kamu sholat di perjalanan, sholat zuhur misalnya 4 rakaat, imam sudah 2 rakaat, apa yang akan kamu lakukan? Tanya imam baru sholat atau menjadi makmum masbuk? Makmum masbuk. Ya sudah, kamu menjadi makmum masbuk, jadilah makmum yang baik. Jangan tanya siapa imamnya, nanti kalau sholatnya selesai, kamu bakal tahu siapa imamnya. Kalau negara Islam menang, kamu bakal tahu siapa presidennya.
Jadi kita sudah diputus komunikasi dulu, sistemnya sistem sel, satu sel dengan yang lain nggak boleh kenal. Dan NI itu ada dulu ketika zaman Kartosuwiryo ada 7 komandemen wilayah. Wilayah 1 Priangan Utara, wilayah 2 Jawa Tengah. Tadi pimpinan wilayah 2 sudah disebut. Komandan pimpinan NII Negara Islam Indonesia wilayah 2 adalah Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar. Itu NII. Semua teroris di Indonesia, ibu kandungnya adalah gerakan NII. KW3 Jawa Timur, KW4 Kahar Muzakar Sulawesi, KW5 Kalimantan Ibnu Hazar, KW6 Daud Bereh yang menjadi GAM, KW7 Priangan Selatan atau Bandung atau Jawa Barat, KW8 Lampung, kasus Talang Sari, KW9 Jakarta Raya. Saya dulu masuk di komandemen wilayah 9 atau Jakarta Raya karena memang saya pertama direkrut di wilayah Jakarta Raya. Jadi kita melakukan dulu kriminal nggak apa-apa. Kita ngerampok, nyuri orang di luar kelompok itu halal. Yang kita rampok kan orang kafir. Orang kafir itu orang yang belum berbaiat. Jadi teman siapa yang belum atau orang tua juga kafir juga. Jadi saya dulu kalau di Jakarta butuh dana besar, saya bersama tim itu, saya pernah ngerampok, mohon maaf, 1 hari dapat cash, 1 hari itu di atas 1 miliar. Ngerampoknya unik, tapi eksekutornya teman-teman. Jadi kalau kita butuh dana, siapin 5 orang perempuan tim kita. Ini contoh ya, jangan dipraktekkan nanti. Jadi kalau kita butuh dana, siapin 5 orang tim kita perempuan. Dulu tahun 2000 sampai 2002. Kita siapin 5 orang perempuan, kita palsuin KTP, ijazah, dan kartu keluarga. Kita beli koran yang banyak, lowongan pembantu. Kita masuk Pondok Indah, Permata Hijau, Kalibata, Pejaten. Nggak usah 1 minggu 1 bulan. 1 minggu, teman sudah kita masukin. Alamatnya palsu, yang asli cuman fotonya. Baru 1 hari, Abi, rumah kosong. Kita ambil semua hartanya. Saya di rumah kayak toko emas. Jadi ada yang dapat elektronik, ada yang emas, ada yang berlian, ada yang dolar. Dan saya baru tahu ternyata gosok emas yang palsu sebelah kanan, emas yang asli sebelah. Saya baru tahu di Komplok Pondok Indah itu banyak emas palsunya juga di situ. Dan kita jual dengan harga yang murah. Kenapa? Itu harta orang kafir. Namanya fa'i atau ghanimah. Dalam kondisi perang, harta orang kafir itu bisa dipakai untuk perjuangan. Jadi kita melakukan kriminal atas nama agama. Dan banyak teman-teman yang nggak berani melakukan kriminal, yang ditipu pertama kali adalah orang tua. Tiba-tiba misalnya saya dengan Ani pulang ke rumah, bilang ke bapaknya, Pak, iya Pak, baik pelajar maupun mahasiswa, saya ngilangin laptopnya Pak Gen. Saya bilang ke anak bapaknya, iya anak bapak ngilangin laptop saya, padahal laptop saya jual, keluarga operasi ginjal. Anaknya ngaku, yang punya laptop ngaku, akhirnya orang tua ganti 15 juta, ada yang 20 juta. Orang tua kan kafir. Jadi sebelum kita selamatkan orang tua, kita selamatkan dulu hartanya. Dicuri, ditipu. Bahkan banyak kasus bukan hanya puluhan juta. Saya nanganin itu, ada sampai yang ratusan juta. Mahasiswa Unisula Semarang itu mobil orang tuanya mewah digadekan ke langganan bapaknya, PG langganan bapaknya. Mahasiswa UGM itu nipu orang tuanya 300 juta. Jadi tiba-tiba dia telepon orang tuanya, Bu, saya mecahin alat laboratorium kampus. Temennya juga ngaku ke ibunya, iya saya mecahin alat laboratorium kampus. Ada juga yang aku sebagai dosen. Telepon orang tuanya, anak ibu mecahin tersebut. Alatnya mau kita pakai segera diganti. Orang tuanya sampai jual aset 300 juta. Datang ke kampus, menanyakan, Pak dosen, apakah betul anak saya mecahin hal tersebut? Mohon maaf, ibu, anak ibu sudah drop out dari kampus. Anak ibu terpapar radikal dan anak ibu sekarang menjadi DPO di kampus karena ngerekrut kawan-kawan. Nggak mungkin Pak, anak saya tuh anak yang penurut Pak. Anak saya nggak neko-neko, anak saya tuh hafiz Quran Pak. Orang tua di Bandung. Itu kalau pulang ke Bandung Pak, ngajarin ngaji di komplek Pak. Anak saya sudah saya bekali ilmu agama, nggak mungkin bisa direkrut kelompok radikal Pak. Saya selalu telepon, bahkan video call. Tadi aja saya ke kampus. Itu masih video call, katanya anak saya lagi di kampus, Pak dosen. Kata Pak dosen, kalau memang anak ibu di kampus, telepon sekarang, kita ketemu di ruangan. Ditelepon di depan Pak dosen. Assalamualaikum nak, waalaikumsalam. Lagi di mana nak? Lagi di kampus. Kampus mana nak? Ibu lagi di kampus. Menurut dosen kamu sudah drop out. Sekarang masuk kelompok radikal dan kamu jadi DPO di kampus. Bener nak, kalau di kampus ketemu dengan ibu dan dosen, sekarang di ruangan. Nggak dijawab, HP ditutup. Sampai sekarang anaknya hilang, nggak tahu kemana. Bagaimana perasaan orang tua yang berharap anaknya menjadi kebanggaan keluarga? Itu satu-satunya anak kebanggaan keluarga. Karena berguru dengan guru yang salah, akhirnya yang menjadi korban bukan hanya anaknya saja. Keluarga menjadi korban. Lingkungan, sekolah, kampus juga menjadi korban. Karena kelompok ini, mohon maaf,
Ini bukan untuk dirinya sendiri. Mereka itu seperti virus, seperti multi level marketing bahkan. 1 ngerekrut 5, 5 ngerekrut 10, 10 ngerekrut 20, 20 40, 20 80. Dia tidak akan pernah berhenti merekrut sebelum mendapatkan pemikiran baru yang menurut dia lebih logis dari yang dia yakini satu. Gimana dia mau sadar? Kalau narkoba direhabilitasi bisa. Ini merasa paling benar, pemegang kunci surga. Yang lain salah, yang lain neraka, hanya dia surga. Jadi sakaunya lebih pada bahaya ini daripada narkoba. Yang menjadi korban, kalau kita bilang komunis, itu sudah jahil sekali ternyata. Tapi komunis yang dibantai itu siapa? Orang di luar kelompok. Ini atas nama Islam. Anggotanya dihancurkan ekonominya, harus infak sebesar-besarnya, boleh nyuri, boleh ngerampok. Setelah dihancurkan ekonominya, dihancurkan akhlak dan akidahnya. Yang tadinya mau bergaul dengan masyarakat, yang tahlilan, yang yasinan, yang maulidan, semua ditinggalkan, semua kafir, semuanya salah. Dihancurkan akhlak dan akidahnya. Dihancurkan masa depannya, yang kuliah, yang sekolah, yang bekerja, harus berhenti dari dunianya, harus fokus di situ. Ini bahayanya belajar dengan guru yang salah. Fatal. Nanti kalau ketika belajar dari guru yang salah, ini saya masih di tingkat level 2. Pertama, intoleran. Intoleran tadi, yang benar hanya dia, yang lain salah. Yang kedua, radikal, bergabung seperti saya, berbaiat, melakukan aksi kriminal. Yang ketiga, saya selangkah lagi akan bergabung menjadi seorang teroris. Kenapa? Benci kepada negara, benci kepada kelompok lain. Ini ketemu dengan JI, JAD, tamat sudah. Dan banyak kawan-kawan saya yang dari radikal pemikiran, ini bicara jihad kok nggak perang-perang, gabungnya ke JI, JAD. Ini yang juga kami dan kawan-kawan membuat forum namanya NI Crisis Center. Kami sekarang menggalang kawan-kawan yang pernah terlibat untuk kembali kepada NKRI. Dan kemarin alhamdulillah kita berhasil mengembalikan. Sebelumnya kita di Sumatera Barat kemarin 1157 anggota NI cabut baiat dan ikrar setia kepada NKRI. Di Sumsel, di Lampung, kemarin belum lama kita di Indramayu bareng Pak Nasoka sama Pak Tirma. Itu kita Pak Trisman di Indramayu, kita juga 121, insya Allah besok tanggal 31 di Jawa Barat juga ada ratusan juga yang mau kembali ke NKRI. Artinya apa? Ini virus. Virus ini bisa menimpa siapa saja, apalagi mohon maaf hari ini ancaman dalam genggaman.